Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya mengulas sedikit tentang puasa dari sisi kebahasaan. Puasa dalam Al-Quran disebut saum dan siam. Di Al-Baqarah ayat 183 disebut siam, tapi di surat Maryam ayat 26 kalau nggak salah disebut saum. Saya bacakan yang di Maryam, Pak. Fakuli washrobi wa qurri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada fakuli inni nadartu lirrahmani sauma. Saum, puasa. Falan ukallimal yauma insiya. Maka pada hari ini saya tidak akan berbicara dengan siapapun. Jadi Ibu Maryam itu dikenal sebagai perawan suci, wanita suci. Semua orang yakin, semua orang percaya. Maka ketika Ibu Maryam hamil itu, kesimpulan yang paling logis ya memang dari Allah langsung gitu. Karena semua orang yakin Ibu Maryam tidak pernah menyentuh laki-laki. Karena itu kemudian patutlah kalau kemudian anaknya disebut anak Tuhan bagi sebagian orang. Kenapa? Karena ibunya perempuan suci, kok bisa hamil gitu. Beda kalau ibunya perempuan yang nakal. Yang kedua, anaknya yaitu Nabi Isa memiliki banyak kelebihan. Masih kecil, masih bayi sudah bisa ngomong. Nah, kisah sebelum Nabi Isa lahir itu Ibu Maryam itu dalam kondisi sudah kontraksi, mungkin beliau mau melahirkan. Lalu setelah melahirkan dibawa bayinya, orang-orang bertanya bagaimana mungkin ini punya bayi. Nah, Ibu Maryam berkata fakuli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Aku nazar kepada Allah untuk berpuasa sauman falan ukallimal yauma insiya. Karena itu hari ini saya tidak akan berbicara dengan siapapun. Aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Nah, dari sini secara kebahasaan saum artinya imsak, menahan diri. Menahan diri tidak ngomong namanya imsak atau saum. Menahan diri tidak makan namanya imsak atau saum. Menahan diri tidak maksiat namanya imsak atau saum. Menahan diri tidak melampiaskan keinginan secara berlebihan namanya imsak atau saum. Bapak dan Ibu sekalian, puasa secara kebahasaan adalah imsak atau menahan diri. Nah, karena itu nanti puasa ada 3 jenis, Pak. Ini yang populer di kalangan kita. Yang pertama, puasa tidak makan tidak minum. Itu puasa. Karena menahan diri dari makan minum itu puasa. Yang akan kita lakukan itu puasa yang pertama. Puasa tidak makan tidak minum dari subuh sampai maghrib. Yang kedua, menahan diri dari maksiat itu juga puasa, Pak. Dan ini puasa yang harus kita lakukan juga. Dalam hadis dinyatakan malam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Orang yang selama puasa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan zur, maka puasanya sia-sia. Dia nggak makan, dia nggak minum, tapi gibahnya masih jalan, dustanya masih jalan, bullyingnya masih jalan. Itu dalam perspektif hadis tadi disebut belum puasa. Jadi kalau orang nggak makan nggak minum dia puasa, tapi level pertama, naik level dia tidak maksiat. Karena itu seringkali kita ada kontrol kalau mau gibah itu, ya gibahnya jangan pas puasa. Jadi sampai ada edaran itu ya, edaran Bapak Ibu yang masih punya list gibah tolong selesaikan sekarang, masih ada waktu 6 hari sebelum puasa. Kalau udah puasa nggak boleh gibah. Kalau yang punya list gibahnya segera dituntaskan. Baik, maka puasa yang kedua adalah puasa tidak maksiat. Jadi bukan sekedar nggak makan, tapi juga tidak maksiat. Nah, yang ketiga ini, Pak. Yang ketiga ini yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang baik ini terkait puasa dari hawa nafsu. Saya bacakan beberapa data
Datanya banyak dan ada yang berbeda, tapi secara umum menyebutkan hal yang sama. Yang pertama, belanja iklan di bulan Ramadan ini tahun 2021 Pak, itu 290 triliun itu belanja iklan Pak. Iklan TV, iklan media sosial itu naik sampai sedemikian tinggi, 290 triliun. Saya aja hampir nggak percaya baca data ini, tapi data ini saya dapat dari beberapa sumber. Luar biasa itu. Kenapa orang mau berbelanja sedemikian tinggi? Belanja iklan maksud saya, mau beriklan sedemikian tinggi? Karena di bulan Ramadan orang pendapatannya relatif meningkat di Indonesia nih Pak. Nanti di bulan Ramadan tuh ada THR. THR itu kan ya taruhlah 1 kali gaji. Ya ini ditangkap kesempatan oleh para produsen untuk menjual barang. Maka belanja iklan tinggi ini gambaran bahwa saat Ramadan kita umat Islam di Indonesia sangat konsumtif. Bapak dan Ibu sekalian, data dari salah satu pejabat di Google, saya nggak sebut namanya, tapi saya dilacak Bapak dan Ibu, itu bahwa belanja online selama bulan Ramadan naik 2 kali lipat Pak. Belanja online, tiba-tiba saja orang yang biasa belanjanya 2 juta online, Ramadan jadi 4 juta. Yang biasanya 5 juta jadi 10 juta. Yang biasanya belanja 500 jadi 1 juta. Ini belanja online meningkat saat Ramadan. Selanjutnya data lagi bahwa sampah, volume sampah di kota-kota besar Jakarta, Surabaya, Medan, termasuk Bekasi, Depok, itu meningkat rata-rata 20%, di mana hampir 40% sampah itu adalah sampah bekas sisa makanan dan bungkus makanan Pak. Tiba-tiba sampah volumenya meningkat saat bulan Ramadan. Kebanyakan sampahnya 40% adalah sampah plastik, bungkus makanan atau sisa makanan itu sendiri. Nah ini data-data yang menurut saya penting untuk kita cermati, bahwa puasa yang seharusnya imsak menjadi tidak imsak. Harusnya menahan diri jadi nggak nahan diri. Kenapa? Karena tiba-tiba saja bulan Ramadan umat Islam lebih boros daripada biasanya. Tiba-tiba saja sampah lebih tinggi daripada volumenya, lebih tinggi daripada biasanya. Nah saya tidak tahu kenapa orang yang berpuasa sebulan tiba-tiba nambah berat badan. Itu juga temuan unik Pak. Saya melakukan survei dan valid, mungkin 80% orang yang puasa berat badannya naik. Saya alhamdulillah maintain Pak. Jadi Ramadan itu turun, biasanya turun 1 kilo 2 kilo, tapi lebaran naik lagi memang. Jadi impas. Jadi impas di situ. Tapi paling enggak saya merasa bahwa Ramadan itu memang harusnya sih orang nggak naik berat badan, tapi nggak tahu kenapa 13 jam nggak makan dari mulai sahur sampai buka, durasi makannya dikurangi, tapi kenapa berat badannya tinggi? Nah itu naik makan tinggi. Itu jadi temuan unik lagi-lagi di bulan Ramadan. Berarti mungkin sebagian dari kita sudah puasa imsak, menahan diri dari makan. Sebagian lagi yang lebih kecil jumlahnya sudah imsak tidak maksiat, dan sangat sedikit yang imsak dari hawa nafsu. Nggak tahu kenapa orang buka puasa tuh tiba-tiba harus jam 5 harus keluar gitu Pak ya. Tiba-tiba cari makanan untuk buka, minumannya harus ada, gorengannya harus ada, kuenya harus ada. Nah, saya nggak tahu itu kenapa menjadi bagian dari Ramadan kita, itu saya nggak tahu. Ya mungkin karena tren orang begitu, bahkan sekarang ada istilah war takjil gitu, yang non muslim pun ikutan takjil. Nah, kalau kita mau kembali kepada puasa dalam artian apa namanya, imsak atau menahan diri, maka seharusnya ini nggak terjadi. Ini temuan yang perlu saya sampaikan Pak. Karena nanti memang ini menjadi concern kita bersama. Bulan puasa menjadi bulan konsumerisme, bulan pemborosan bagi umat Islam. Padahal
puasa adalah imsak, salah satunya imsak dari hawa nafsu.